Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hidup kami akan juga berakhir. Tak seorang pun bisa mengelak kehidupan yang akan berakhir. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mempersiapkan hati, pikiran, budi, dan raga kami. Supaya akhirnya Engkau berkenan membawa kami kepada persatuan dengan Engkau, Bunda Maria, dan kami semua. Siapkan hati kami dan pikiran kami untuk-Mu ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari ini adalah dalam kalender gereja Minggu biasa ke-33, akhir dari masa biasa. Minggu depan kita merayakan Hari Raya Yesus Raja Semesta Alam dan kita memasuki tahun baru gereja masa Advent. Bacaan-bacaan minggu-minggu ini, minggu yang lalu sampai sekarang berbicara tentang akhir zaman. Tak seorang pun dapat mengelak dari keterbatasan waktu. Kita berada dalam waktu, tetapi Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia menguasai waktu. Kapanpun, saat apapun, berada dalam kuasanya bersama Bapa dan Roh Kudus. Kita berada dalam waktu, sekali lagi saudara. Tetapi ini yang sebetulnya harus menjadi kesadaran kita yang paling fundamental. Karena dengan begitu kita menyadari bahwa waktu kita terbatas 70. Dan kalau 80 itu anugerah. Kita berada dalam waktu di mana kita harus menyiapkan waktu itu. Supaya kita pantas dan layak memasuki keabadian. Di mana kita diciptakan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Saudara, sangat tidak mudah sekali lagi bahwa kita dipanggil untuk mempersiapkan hidup kita. Kita ada waktu, terbatas di dalam waktu. Dan waktu ini tidak kita kuasai. Sekali lagi, kita tidak menguasai waktu. Tetapi kita dikuasai waktu. Dan karena itulah maka kita menggunakan waktu sebaik mungkin seperti yang Tuhan kehendaki di dalam rencana keselamatannya bagi setiap orang. Itulah yang sebetulnya menjadi perjalanan dan proses hidup kita. Kita jangan sampai kembali dengan tangan kotor dan hati yang kotor. Sehingga tidak layak sampai ke tujuan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan itulah menjadi suatu perjuangan, suatu proses, suatu rahmat yang harus kita mohonkan. Di satu sisi kita berjuang mati-matian 100% dengan kekuatan kita untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang baik yang bisa kita lakukan. Tetapi pada saat yang sama kita mohon rahmat dari Tuhan. Sekali lagi, dua sisi ini yang harus kita perjuangkan. Berjuang mati-matian, tetapi pada saat yang sama kita persembahkan, kita mohon rahmat itu dari Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diberi waktu. Ya, sekali lagi, kita diberi waktu untuk apa? Diberi waktu supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya kita mengagungkan Tuhan. Supaya kita memberikan kesaksian bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Bahwa Tuhan kita itu layak untuk dipuji dan dimuliakan. Diagungkan, dibesarkan. Karena mulia selama-lamanya.
Jadi kenapa? Dan inilah tujuan hidup kita manusia, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan sekali lagi. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Anda kenal dengan lagu Amazing Grace yang sangat mengagumkan, yang sangat menyentuh hati kita. Amazing Grace, how sweet the sound. Oh, rahmat yang mengagumkan. Begitu manisnya suara itu. Saudara, pengarang ini adalah seorang yang bergulat jatuh bangun dalam kehidupannya. Dia seorang pelaut yang kasar, yang bengis, dan yang menghujat Allah. Maka dia diberi gelar John Blasphemer. Ya. John yang suka menghujat Tuhan dan kasar kepada teman-temannya. Ya. Pada suatu saat berkali-kali ada badai, ya, dia bisa diselamatkan dan tetap menjalankan kebiasaan buruknya dalam hidup ini. Maka pernah dia dihukum oleh kaptennya, diikat bersama-sama di kayu, dipecut, diperlakukan dan dipermalukan, ditelanjangi. Di situ dia ingin punya balas dendam, ingin membunuh sang kapten itu. Sebelum kejadian kapten itu mau dibunuh, ada badai yang luar biasa. Ya. Dan ketika badai itu terjadi, hampir teman-temannya banyak yang tenggelam dan terbawa arus. Saat seperti itu dia berteriak, Tuhan bantu aku. Tuhan selamatkan aku. Dan dia diselamatkan. Disitulah terjadi pertobatan. Dia membaca kitab suci, dia merenungkan, dia mencari Tuhan. Membaca dan membaca. Lahirlah Amazing Grace. Rahmat yang mengagumkan. Tuhan bekerja menunjukkan segala sesuatu kepada kita. Rahmat yang mengagumkan. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Saya menjadi mengerti kenapa Yesus dalam Injil hari ini bicara tentang hari terakhir dengan gejala-gejala yang mengerikan. Matahari tertutup. Bulan juga tidak. Bintang-bintang berjatuh-jatuhan. Dan semua dunia alam semesta dijungkir balikan. Kenapa demikian? Saudara, kita sudah terbiasa enak. Kita sudah terbiasa menyenangkan, nyaman, dan seterusnya. Kita perhatikan ketika COVID-19 ini, pandemi ini. Kita diberi oleh Tuhan, katakanlah dalam tanda petik, COVID ini sehingga kita seharusnya bertobat, seharusnya membuka diri, seharusnya memperbaharui diri kita. Tapi kita bisa marah, kita kecewa, kita segala macam hal. Kita tidak mampu dan tidak mudah untuk bertobat. Ya, bahkan kita mengutuk pemerintah, mengutuk Tuhan, kenapa harus begini dan seterusnya. Jadi Tuhan sengaja membuat segala sesuatu itu mengejutkan dan menakutkan supaya orang itu ada shock gitu loh, ada terapi, ada terbuka. Ketika terjadi pengalaman hidup yang nyaris mati gitu loh. Dan dalam pengalaman kita seringkali justru ketika orang berada dalam situasi yang nyaris mati itu lalu dia bertobat. Boleh dikatakan Santa Teresa dari Avila. Dia nyaris mati. Tapi ketika dia bangun lagi, dia mengatakan berjumpa dengan Tuhan dan mengubah seluruh hidupnya. Ignatius Loyola, Fransiskus Assisi. Jadi seringkali kita dihadapkan pada sesuatu yang menakutkan, yang menggetarkan, yang membuat kita tidak bisa berbicara, menghancurkan gunung kesombongan kita. Disitulah kita bertobat. Ya. Kita menemukan banyak teman-teman kita yang meninggal pandemi ini. Apakah kita bertobat? Apakah kita kembali kepada Tuhan? Nggak tahu. Mungkin juga tidak. Hanya sementara. Dibuat shock, dibuat menakutkan. Tapi manusia juga tidak selalu bisa berubah. Saudara. Jadi kalau kita baca dalam Injil hari ini tentang hari terakhir yang menggemparkan, yang menakutkan.
Tidak selalu mesti membuat kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tidak selalu mesti. Mungkin 1-2 hari. Tetapi ketika itu tidak saya alami pribadi. Antara mati dan hidup, pengalaman mati dan hidup. Disitulah kita bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Ampuni hidupku. Maka mari saudaraku terkasih, jangan sampai kita bersikap seperti itu ketika saat kita hampir menakutkan dalam hidup lalu kita bisa bertobat. Mari kita membuka hati di saat seperti ini. Tak seorang pun dapat menghindar dari parusia kematian terakhir dalam diri kita. Supaya kita kembali kepada Dia yang menciptakan kita, bersama Dia, bergaul dengan Dia, hidup bersamanya. Semoga Tuhan membangunkan kesadaran kita akan amazing grace, rahmat yang mengagumkan. Dan jangan sampai kita telat dan terlambat. Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga. Mari kita persiapkan hati kita kepada Allah dengan penuh syukur, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta kasih, penuh harapan, dan penuh iman. Karena itulah yang menjadi syarat kita bisa bergaul dan masuk dalam lingkaran, dalam rumah Bapa, dalam persatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.